Halo semuanya, apa kabar? Kita sekarang bincang-bincang ya, nama saya Dr. Royce Pangayoman, dokter bedah di Siloam Simatupang. Perkenalkan, aku dokter Anya dari sana, spesialis obstetrik ginekologi. Sore ini aku sama dokter Royce ingin membahas beberapa topik yang biasanya masih dipertanyakan oleh ibu hamil yang berkaitan juga dengan beberapa topik-topik dari bedah ya dok ya. Kita ngobrol-ngobrol santai nih. Iya. Ya. Jadi mungkin ada teman-teman di rumah yang kayak masih bingung, ini bener nggak ya dok, ini mitos nggak, ini fakta. Jadi kita mau sharing aja ya dok, meluruskan beberapa pertanyaan teman-teman di rumah. Yang paling sering apa dok kalau ibu hamil datang ke dokter? Yang paling sering sih ambeien. Gimana kalau dokter tanya? Pernah dapat sering kan mungkin dapat Lumayan. Ya. Jadi kalau ambeien, seingat saya ya dok ya, itu ada eksterna ya dokter ya. Kalau boleh dijelasin boleh nggak dok? Ya betul. Jadi ambeien itu sendiri kan sebenarnya hemoroid ya atau wasir. Itu memang salah satu faktor yang bisa memperberat atau malah menyebabkan ambeien adalah pregnancy atau kehamilan. Ya, karena ada tekanan tinggi di perut. Nah, ada dua pembuluh darah di anus. Itu, maaf ya ngomongnya anus, memang anus kan? Iya. Nah, itu pembuluh darah namanya hemoroid plexus hemoroid interna di dalam dan plexus hemoroid externa yang di luar. Yes. Nah, biasanya sih yang sering menyebabkan ambeien dari pregnancy itu yang di dalam sih, yang interna dok. Yang interna ya dok ya. Sebenarnya nyeri nggak sih dok? Karena yang interna tuh nggak nyeri biasanya, dia berdarah. Dan khasnya darahnya darah segar. Nah, gitu. aku sambungin tuh dari dokter Royce. Jadi pasien tuh biasanya datang dok, kadang dia nggak ngerasa ada benjolan atau kayak ngerasa benjolan tapi dia nggak yakin gitu ya dok. Tapi berdarah. Nah terus kan dia panik ya dok, kayak ini dari vagina kah dok? Tapi kok kayak keluar darahnya tuh pas aku ngeden pup ya dok. Nah jadi mungkin kata kuncinya tuh pas waktu lagi BAB kali ya dok ya? Ya biasanya gitu. Kejadiannya ya dok. Jadi kalau ambeien itu memang kan ada 4, kalau yang internal tuh ada 4 grades namanya. Iya. Grade 1, 2, 3, 4. Kalau grade 1 dan 2 memang nggak keraba benjolan sama pasiennya. Iya. Jadi dia berdarah aja seger gitu. Nah memang biasanya lagi pup dong. Kalau kalau yang khasnya lagi pup berdarah dan netes, kadang-kadang ngocor lah kalau pasien bilang. Dan yang khasnya darahnya seger merah. Iya. Nggak sakit biasanya kalau dalam. Dan biasanya kalau dari pasien obgyn tuh TM2 sih dok biasanya. Karena TM1 kan belum terlalu banyak pressure juga ya dok. Karena kan memang dia karena beban tekanan itu. Jadi TM2 dan biasanya tambah memberat di trimester 3 tuh dok. Biasanya kalau hamilnya udah agak besar, 31 minggu. Nah terus pasien, biasanya aku edukasinya sih makan lebih banyak serat gitu ya dok. Terus lebih banyak minum air gitu. Kalau dari bedah sendiri ada kayak tata laksana yang spesifik nggak ya dok? Nah itu memang kan selalu menjadi concern kita tuh kan kalau soal ambeien itu berdarah nih, pasien panik kan. Nah lagi hamil gitu kan. Dikasih obat agak susah buat kita. Nanti kita bahas ya, obat apa yang aman ya kan. Terus pasien misalnya minta operasi lagi. Nah loh kan lagi hamil. Nah itu cukup menarik kan. Nah jadi kalau dari sisi kandungan sendiri, obes sendiri kalau nggak salah kan di trimester kedua sebenarnya aman kalau untuk operasi. Gimana menurut dokternya? Kalau dari kita sih, kan kita pasti konsul terutama pada DPJP utama ya dok, jadi dokter bedahnya. Kayak ini gradingnya kayak tadi balik lagi ya dok. Grade berapa, apakah perlu dioperasi, dan kalau misalnya memang perlu dioperasi karena misalnya tiap hari pasien berdarah ya kan, jadi nanti jatuhnya malah kekurangan darah, anemia dan pasien tidak nyaman, ya sebenarnya masuk ke dalam kriteria memang harus dilakukan tindakan ya dok. Tapi yang paling penting memang untuk pembiusan itu apakah layak bius atau tidak. Biasanya pembiusannya spinal atau spinal biasanya. Ya, tapi mungkin sebelum ke situ mungkin kita lebih menariknya sih ini ya yang saya bahas sih apa harus nggak operasi itu kan sebenarnya ya. Jadi kan kalau dari sisi bedah sebetulnya ambeien sendiri kan nggak terlalu bahaya. Jadi mau derajat grade 4 juga sebetulnya tenang-tenang aja sih selama nggak berdarah yang ngocor dan banyak itu yang bikin pasien panik kan darah ngocor banyak itu.
Nah pengalaman saya sih kalau cuma ambeien sih dia bisa berhenti sendiri harusnya. Kalau selama ini sih dok, yang pasien yang kita tanganin, yang pernah saya temukan di praktek sehari-hari atau yang memang kita tanganin bareng ya dok, yang sampai ke tahapan operasi sih hampir tidak ada ya dok. Jarang ya. ya. Bisa ditanggulangi itu dengan misalnya dietnya, Diet, ya. beberapa obat-obatan medikamentosa yang bisa kita berikan kepada pasien. Lalu biasanya juga dari dokter nanti evaluasi setelah persalinan gitu kan dok, apakah derajatnya membaik, di mana keluhannya, pasien lebih nyaman atau tidak. Jadi mungkin kalau untuk operasi sendiri mungkin memang dari case by case mesti kita lihat terlebih dahulu ya dok, apakah memang perlu, apakah memang indikasinya ada. Tapi biasanya sih tidak sampai ke ranah tahap operatif ya dok. Ambeien sendiri sebenarnya nggak ada keharusan sih operasi. Jadi kalau Nyeri juga ya dok. Maksudnya kalau saya kebayang gitu ya dok, maksudnya. nanti kita bahas juga Nah, itu sih. coba, Dok, karena itu operasi sekarang nggak sesakit itu sebenarnya. Ada teknik baru, namanya Halter. Nah, tapi yang menarik dibahas sebenarnya gini, Dokter Anya. Kalau datangnya trimester pertama nih, berdarah, dan darahnya hebat banget nih, terus-terusan ngucur bisa loh, meskipun belum trimester kedua. Ya. Artinya kan mau nggak mau harus kita jahit kan. Ya, berarti kan balik lagi ke indikasi medisnya Indikasi kan ya medis dok. kan. Nah itu memang untungnya jarang sih. Nah kalau yang seperti itu mungkin kita harus ngobrol ya sama dokter anestesi ya, seaman apa dengan biospinal, mungkin mudah-mudahan lebih aman kan kalau biospinal kan. Iya betul dok. Intinya hanya menghentikan perdarahan, bukan untuk mengatasi ambilinya secara langsung, secara definitif gitulah ya. Nah kalau trimester 2 mungkin lebih aman untuk operasi kan harusnya. Iya. Nah, cuman kalau trimester 3 sih saya sarankan operasi nanti aja sambil nanti dokter Anya sudah keluarkan bayinya. Nah, saya masuk untuk operasinya. Kan bisa sambil barengan gitu, Dok. Kalau misalnya kita memang sekaligus seksio maksudnya gitu ya dok. Gitu. Kalau misalnya persalinan normal kan kita bisa evaluasi ulang lagi kan ya dok. Iya, saya sih tidak menyarankan sih kalau lagi berdarah dan lagi lagi bengkak begitu, terus ngeden-ngeden, wah bisa tambah bengkak juga sih. Sebetulnya sebaiknya di seksio sih, sesar. Iya, jadi nanti kita bahas itu ya dok, maksudnya kayak indikasi, itu pertanyaan sering juga dok, apakah pasien kayak dengan wasir, hemoroid itu haruskah kita operasi gitu dok? Ya jadi kalau jawab langsung pertanyaan itu sebenarnya tidak harus operasi, tidak ada keharusan untuk operasi ambeien. Kecuali memang aktif bleeding lah ya kalau dok. sangat berdarah, which is jarang sih, dan nggak berhenti sampai pucat banget, nah itu kita harus pertimbangkan itu saya lagi operasi. Nah tapi tetap kita harus berpikir kalau lagi hamil itu ada 2 nyawa, ya nggak? Bayi dan ibu, itu nomor 1 dulu gitu loh. Operasi ambeien itu nanti aja belakangan, bisa tadi menambah fiber, penting tuh serat, ya. Supaya nggak ngeden ya dok. Serat harus cukup. Kebanyakan orang tuh kalau pasien saya dok ya, saya makan kok dok buah-buahan, makan sayuran tiap hari. Yang belum tahu mereka adalah berapa gramnya dok. Berapa gram jadinya dok sebenarnya? Iya, jadi mereka harus tahu bahwa laki-laki itu perlu sekitar 30 gram sehari fiber, perempuan 25. Tapi kalau untuk yang sedang hamil dan sedang ada ambeien mungkin harus lebih, perempuan mungkin 28 gram per hari. Nah yang mereka belum tahu kebanyakan itu pasien saya, kalau untuk mencapai 30-28 gram per hari itu harus makan apa aja, berapa banyak? Berapa banyak gitu ya dok. Nah, mungkin aku juga nggak tahu dok ya. Mungkin, karena saya aja harus lihat literatur dok. Yes. Nggak hafal ada saya perhitungannya juga. Ya dok. Nah, saya cuma hafal karena setiap kali saya jelasin ke pasien. Edukasi ya kan dok. Brokoli yang saya hafal, sama pisang. Brokoli itu 100 gram brokoli. Kira-kira tahu dong 1 ons segini lumayan gede kan? 1 bongkol gitu ya dok. Itu juga jarang kita makan sama batangnya kan? Iya betul. Kalau kita makan 100 gram brokoli, itu isi fibernya hanya 2,5 gram dok. Wah, berarti banyak banget ya dok. Jadi kalau untuk mencapai 28-30 gram harus 1 kilo lebih brokoli harus makan ya kan? Iya benar dok. Berarti artinya kebanyakan pasien tuh kurang fiber ya. Pisang juga sama, 100 gram pisang hanya 2,5 gram fiber. Jadi saya lihat ternyata sayur dan buah-buahan itu banyaknya air. Jadi seratnya sedikit. Yang banyak serat itu biji-bijian untuk dokter nanti mungkin untuk ke pasiennya ibu-ibu.
biji-biji kacang-kacangan tuh bagus kayak chia seed. Iya, Itu iya, tinggi. iya. 100 gram itu 30 gram fiber lebih. Berarti hampir sepertiga ya dok? Iya. Oh, jadi harus tahu berapa gram masing-masing fiber dari makanan. Kalau untuk fiber, siap. minum harus banyak. Ada perhitungannya Iya. gitu ya. Nah, yang saya mau tanya ke dokter Anya nih, saya biasanya ngasih obat nih, obat-obatan ambeien. Ya. Yang boleh sama nggak boleh apa? Nah, dok nih untuk Biasanya lagi dokter hamil kasih nih. sup ya dok ya? Obat minum sih oral, jarang yang sup. Apalagi kalau lagi bengkak begitu dikasih sup Iya. dokter ya. Ada golongan-golongan Ardium, Fenosmil, kayak gitu-gitu. Ardium aman sih dok. Aman ya? Biasanya obat-obat yang dokter, misalkan kita konsul nih dok, pasti kan kita baca dulu nih kayak terapi apa yang dokter plan buat berikan kepada pasien-pasien itu TM1, TM2 sebenarnya aman aja ya? dok. Jadi tidak ada keterbatasan sih dok. Jadi justru kita pinginnya pasien lebih nyaman, lebih aman tertangani untuk menghindari kemungkinan dia harus operatif lah dok seperti itu. Iya, ya, syukurlah. Ya mungkin sekarang kita bahas aja gimana nih kalau bisa operasi bareng atau apa, betul nggak? Ya, Biasanya kan betul. gitu. Apakah harus pertanyaannya yang paling sering dok populer kalau misalnya aku ada wasir harus SC nggak dok gitu. Nah, jadi harus evaluasi dok, karena kan kita 35-36 minggu itu kan perut sudah besar sekali, bayi udah hampir aterem tuh cukup bulan 37 minggu, 37 minggu secara global kita harus dapat bayi 2,5 kilo dokter, jadi bebannya pasti udah gede banget. Jadi kayak dokter bilang derajatnya mungkin awalnya nggak terlalu tinggi, bisa tiba-tiba ya benjolannya biasanya segini, jadi kok tambah besar gitu ya. Nah tapi kalau kita persalinan normal itu kan pasti pasti akan ada harapannya tidak ada robekan dok, tapi kita harus antisipasi ada robekan dari jalan lahir tersebut. Nah takutnya di robekan jalan lahir itu dia bisa ke arah anus ya kan dok, betul. dan di situ malah ada pembuluh darah yang tambah membesar ya kan dok. Takutnya perdarahannya itu malah masifnya di sebelah situ. Jadi tetap harus dilihat lagi oleh dokter obginnya ya 36 mingguan lah dokter supaya kita bisa planning ya dok. Kalau misalnya memang dia besar sekali ya malah mungkin ada varises juga mungkin ya dok ya, itu ya sebaiknya dihindari untuk normal. Iya. Tapi jika misalnya baik ya dok, tidak terlalu besar, kita bisa coba untuk persalinan normal. Betul. Mungkin dokter ingat ada pasien kita satu yang sebenarnya wasirnya lumayan ya dok, tapi dia semangat banget normalnya, terus selama hamil gitu ya naik berat badannya bagus, jaga pola makan bener dok. Terus habis itu seratnya mungkin bagus ya dok, dan olahraga senamnya bagus banget dok. Jadi pas waktu kuncinya tuh pas ngeden dokter. Jadi pas ngeden dia adekuat, optimal. Jadi nggak 2-3 push bayi lahir dok. Jadi trauma jalan lahirnya nggak terlalu berat ya dokter, dan tidak mengganggu sama sekali ke arah anusnya. Terus saya konsul balik ke dokter Roes 2 minggu setelah lahiran. Tuh terus aku tanya, gimana dokter Roes bilang apa? Terus bilang aman dok, katanya udah ngecil, udah bagus. Nanti lihat lagi 40 hari juga udah bagus dok. Jadi nggak perlu operasi akhirnya. Memang harus case by case dok. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kalau ambeien selalu harus SC, enggak. Iya, betul. Ya, kan dilihat kalau memang membaik kayak kasus ini malah enggak. Karena saya lihat sih kecenderungan gini dok. Kalau dari sebelum hamil, orang ini nggak punya ambeien nih. Yes. Dan ambeiennya bener-bener faktor gara-gara hamil. Begitu balik keluar tuh normal lagi langsung. Biasanya gitu. Jadi emang hanya faktornya dari kehamilan. Jadi kan pemberatnya karena kondisi kehamilannya. Iya benar dok. Yang gitu enggak, jarang sekali harus operasi. Tapi kalau dia dari awal sebelum hamil juga udah ambeien, udah gede dan sudah sering membesar dan sebagainya, ya memang jadinya sih kita anjurkan, apalagi kalau lagi besar begitu anusnya, sebaiknya jangan normal dong. Kalau normal tambah susah nanti saya operasinya gitu. Rekonstruksinya juga agak lebih sulit ya dok. Ya benar saya setuju. Karena sih, dok. teknik operasi yang sekarang saya lakukan tuh ya dok untuk ambeien. Boleh dong dok, aku tahu tekniknya gimana dok? Kan minimal banyak, nyeri ya dok katanya sekarang ya.
Dulu sekali kan konvensional method itu kan dengan dipotong dok ya, dijahit ya, ada Milligan Morgan dan sebagainya, ada beberapa cara lah teknik. Tapi intinya dipotong tuh si ambeien yang gedenya itu jahit. Nah, kadang-kadang nggak bisa dijahit, dipotong jadi ada luka besar. Itu yang bikin pasien itu sangat ketakutan karena bisa 1-2 bulan nggak bisa duduk dok. Katanya masih direndam pakai air apa gitu Itu dok. juga nggak nolong biasanya. Karena emang darah anus kan sangat nyeri ya, sangat sensitif gitu. Iya dok. Nah, terus kesini ada stapler namanya. Stapler. Stapler juga saya udah agak lama tinggalin dok. Karena stapler itu lubangnya terbatas kecil. Jadi kalau untuk ambeien yang sangat besar tuh nggak kena tuh, nggak kena semua. Dan ada resiko yang namanya stenosis atau penyempitan anus si gara-gara staplernya. Nah itu cukup sering. Jadi nanti setelah berapa bulan datang itu nggak bisa pup gara-gara lubang ini kecilan. Ya, segini aja jari nggak masuk. Jadi harus operasi lagi. Kayak sulit kayak pup ya struktur. dok. Ya, situ tuh jadi mengecil si lubang anusnya itu. Itu stapler tuh yang kelemahannya. Ada lagi kesini namanya laser, nah banyak digaung-gaungkan laser gitu kan, kesannya keren. Tapi kalau saya lihat untuk derajat tertentu dia bagus, derajat 1, derajat 2 ya, bagus. Ya. Karena aku dengar tuh dok. Sifatnya kan cuman dibakar, dipanasin, dibikin gosong dok. Jadi kempes, dibikin gosong. Sama halnya kayak melaser varises. Yes. Jadi dia tidak memperbaiki struktur otot di anusnya. Dia cuman bikin agak kempes dikit gitu doang. ya dok. Jadi kalau udah derajat 3, derajat 4, which is ada gangguan di ototnya. Iya. Tetap setelah di laser harus tetap diperbaiki kok itu. Kadang-kadang malah tetap harus dipotong. Nah yang sekarang bukan terbaru, saya udah hampir 10 tahun saya kerjain. Namanya metode Halrar. Mungkin dokter pernah dengar atau belum. Halrar adalah singkatan dari hemorrhoid arterial ligation. Ligation itu penjahitan. Jadi kita jahit aja tuh. Pembuluh darahnya dijahit. Pembuluh darah jahit. Yang dijahit itu yang pangkalnya dok. Jadi pangkal yang membuat kan hemorrhoid itu plexus. Jadi pembuluh darah yang bikin kayak jaringan begitu di anusnya. Nah, kan ada sumbernya nih. Besar ya dok. Nah, besar kan dia. Nah, ada sumbernya nih pangkalnya nih. Nah pangkalnya kita jahit. Sehingga flow darah nanti nggak ada ke sana, dia nyusut sendiri. Iya. Jadi dari ujung awalnya muara lah ya. Iya, muaranya. Muara pembuluh darahnya kita jahit. RAR-nya adalah rectoanal repair. Repair itu memperbaiki. Jadi daerah anusnya yang udah membesar itu ambeiennya, kita jahit juga, kita tarik ke dalam, balikin di repair supaya teranchor lagi ke ototnya. Jadi masuk lagi langsung ambeiennya tuh, tanpa harus dipotong-potong. Makanya lebih nggak sakit. Jadi gitu rekonstruksi dok. Juga ya dok? Rekonstruksi lah istilahnya. Jadi nggak main potong, nggak dipotong-potong. Jadi ditutup di sini, dibawa masuk ke dalam gitu ya dok? Oke. Jadi langsung akan jadi normal lagi. Itu berapa lama dok kayak on average pemulihannya dok? Jika harus banget nih misalnya pasienku TM3 nih kayak udah bleeding, nggak bisa ditahan gitu ya dok. Aku operasi deh dok. Misalnya dokter bilang kayaknya nggak bisa nih, kita ngobrol sama pasiennya nih. Berapa lama dok kayak pemulihannya gitu? Rata-rata sih harusnya seminggu udah oke. Tapi bisa duduk dok? Duduk bisa. Pup harus bisa lagi. Karena kuncinya semua penyakit di anus termasuk ambien tuh pup nggak boleh keras. Pup nggak boleh keras. Jadi harus kan bisa. Ambien gara-gara pup keras kan kedorong terus. Jadi harus bisa pup. Pasti kita kasih pencahat, dikasih fiber juga kan. Pupnya kalau lembut sih oke-oke aja kok. Seminggu gitu lah ya dok. Itu lepas jahitan gitu dok? Nggak ada. Jahitannya nanti yang diabsorb, yang diserap. Keren. Jadi kebanyakan pasien saya, termasuk rekan dokter sendiri yang saya operasi, itu sangat puas. Iya. Karena nggak less pain. Saya harus bilang nggak mungkin nggak sakit sama sekali dok. Namanya anus, tapi painless lah ya dok. Less pain. Painless, bukan pain free ya dok. Namanya juga operasi kan. Iya. Menarik sih dok. Jadi nggak usah khawatir kali ya buat teman-teman di rumah. Kalaupun itu harus menjadi pilihan terakhir ya dok. Untuk operasi ya berarti kita ada solusinya ya dok. Dan case by case dok. Iya. Jadi kalau dari dokter mungkin ada pesan-pesan buat ibu-ibu hamil aku mungkin dok. Untuk ibu-ibu hamil jaga pola makan. Terutama kalau yang kebanyakan nggak tahu nih senang pedas, hati-hati ya. 1 kilo brokoli gimana dok? Ya nggak mungkin kan. Pedas juga dikurangin ya dok. Kurangin. Ya jadi
intinya fiber tuh bukan harus makan sekilonya, tapi harus tahu nih mana yang banyak fibernya, mana yang kurang, ya perbanyak yang banyak fibernya. Makanya cari tuh, gampang, sana ada AI. Ya nggak, minta tolong sama AI, tolong list makanan, daftar makanan yang banyak fiber, nanti keluar tuh. Makan ini, brokoli apa berapa, ini berapa. Kalau fiber drink gimana dok? Boleh, saya sih nggak pernah melarang yang begitu ya, tetapi kan itu kan tidak real food. Iya, itu ya. ada gulanya juga ya dok. Saya lebih suka yang real food yang benar dari alam, tuh lebih aman lah. Tetap. Iya. Karena ada kayak apa ya dok, kayak preservatifnya juga ya dok. Ya. Apapun yang dibikin sama pabrik sama orang kan ada aja yang nggak perfectnya. Kalau dari aku sih mungkin buat ibu-ibu hamilku selama kehamilan ya jaga pola makan, apa yang dimakan, fibernya. Aku nyambung dari Dr. Royce, jikalau ada keluhan benjolan atau kok tiba-tiba berdarah, nggak usah takut ya dok. Jadi kalau ibu hamil kayak bilang, aku konsulin ke sejawat saya dokter bedah, udah takut duluan kayak. Enggak, kita nggak langsung operasi, tenang aja ya. Saya bukan dokter jagal, bukan. Apa harus langsung enggak? Aku bilang selalu dievaluasi dulu. Betul. Ini cukup stabil, aman atau enggak kan nanti kita kolaborasi. Iya. Terus kalau misalnya memang kita perlu operasi pun sekarang udah ada teknik-teknik untuk mengurangi ya dok, mengurangi nyeri, pasien jauh lebih nggak sakit, nyaman kali ya dok ya. Dan mungkin nggak kecil hati dulu kali ya dok, maksudnya kalau aku ada wasir tuh berarti nggak sama sekali nggak bisa persalinan normal karena masih bisa. Ada yang bisa kita usahain ya dok. Pola makan, kenaikan berat badan yang baik, olahraga, senam hamil. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada keluhan seperti itu, mungkin kita ngobrol dulu sama dokter Objinnya, nanti akan aku konsulkan kepada teman sejawat bedah kita di sini. Iya. Makasih ya dok. Oke, thank you juga bincang-bincangnya. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi dengan topik yang lain. Dengan topik bedah dan objin yang memang bakal bertanya-tanya nih teman-teman di rumah. Thank you dokter. Thank you ya. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Bye.